Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu topik tentang korupsi. Ngomong-ngomong tentang korupsi, apa yang kamu pikirkan tentang kata korupsi? Saksikan cuplikan berikut pendapat mereka tentang kata korupsi. Awas. Jahat. Pencurian, mengambil hak orang lain, tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Korupsi itu adalah merampok uang rakyat. Korupsi itu memalukan. korupsi itu mengambil sesuatu yang bukan hak. Korupsi adalah mengambil hak orang lain. Egois, Bersekongkol. Itulah pendapat mereka tentang korupsi. Bagaimana dengan kamu? Teman-teman, tindakan korupsi adalah tindakan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering melihat, menjumpai yang namanya korupsi. Kalau demikian, apakah yang dimaksud dengan korupsi? Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, mulai dari organisasi, yayasan, perusahaan, dan sebagainya, untuk keuntungan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri dan juga keluarganya. Seorang pakar atau seorang ahli yang bernama Sam Santoso mengatakan bahwa korupsi sama halnya dengan pencurian. Jadi sekali lagi, korupsi itu sama artinya dengan pencurian. Jadi teman-teman, korupsi itu adalah suatu tindakan yang jahat, sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan juga keluarga. Dan tentu saja itu adalah tindakan yang merugikan orang lain. Apakah dampak korupsi itu? Apa yang akan terjadi kalau korupsi terus dilakukan di negara kita? Beberapa saya catat di sini. Yang pertama, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan jumlah pengangguran, bertambahnya jumlah kemiskinan, dan tentu saja teman-teman, ini menghambat pembangunan infrastruktur kita. Mulai dari jalan raya, jalan tol, mulai dari sekolah, rumah sakit. Ini semua akan terhambat pembangunannya, dan tentu saja kalau ini terhambat, biaya kesehatan tambah mahal. Biaya pendidikan tambah mahal. Inilah dampak dari korupsi. Teman-teman, sekali lagi, dampak korupsi begitu buruk bagi bangsa kita, bagi masa depan kita. So, apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Ada 3 cara yang harus kita lakukan untuk mencegah korupsi ini secara bersama-sama. Yang pertama adalah dengan sikap takut akan Tuhan. Ini sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, tentu saja menghindari sikap-sikap buruk seperti korupsi. Kenapa? Dia percaya, kita percaya, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, apa saja yang kita lakukan, semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Cara kita mencegah yang kedua, cara mencegah korupsi yang kedua adalah dengan cara mengembangkan sikap jujur. Jujur adalah sikap penting berupa lurus hati, tidak berbohong. Dan ini harus dimiliki sejak dini. Kalau ya kita katakan ya, kalau tidak kita katakan tidak. Karena lebih daripada itu tidak baik. Dan itu sekali lagi, itu merugikan diri kita. Contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, berani mengakui kesalahan. Baik kepada teman, kepada orang tua maupun kepada guru kita di sekolah. Berani membela yang benar. Mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa menyontek teman. Tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Dan sekali lagi, yang harus kita lakukan, sikap lain yang harus kita lakukan untuk mencegah korupsi ini, yang ketiga adalah mengembangkan cara hidup sederhana. Bagaimana itu cara hidup sederhana? Cara hidup sederhana yaitu dengan bersyukur atas apa yang kita miliki. Mencukupi diri dengan apa yang kita miliki. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mencegah korupsi sejak dini dengan cara mengembangkan
sikap takut akan Tuhan, percaya adanya Tuhan. Yang kedua, sikap jujur, dimulai dari kehidupan sehari-hari ketika kita ada di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan cara hidup sederhana dan terus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mari sekali lagi tetap semangat, mari kita jaga bangsa kita sebagai generasi penerus bangsa. Semoga video ini bermanfaat.